وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Baik. Maka setelah kemudian ada tabut, kemudian Talut pun mempersiapkan pasukan Bani Israel samanuna alfan. Berapa samanuna alfan? 80.000 pasukan siap melawan Jalut. Kemudian berangkatlah 80 pasukan yang dipimpin Talut ini. Tetapi di situ ada ujian yang harus mereka lakukan. Bagaimanapun seorang tentara yang masuk dalam ketentaraan tentu kan ada uji nyali, ada uji nyali, ada uji kekuatan gitu kan. Pantas nggak Anda ini jadi militer? Harus ada ujiannya. Lah Allah menguji pasukan Bani Israel ini yang 80 pilihan ini. Allah mengatakan falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika Talut mempersiapkan pasukan yang 80.000 orang itu, kata Talut, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari sungai itu jangan ikut perang bersama saya. Ulang lagi saya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Tapi kalau dia tidak menyentuh sungai itu, walaupun kalian haus, maka kalian akan bersama kami ikut perang melawan Jalut. Illa man igtarafa ghurfatan biyadi, kecuali kalau hanya satu kepal tangan saja nggak apa-apa, tapi jangan lebih. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ketika sampai di sungai ujian itu, sungai itu namanya sungai syariah, Nahrus Syariah, yang terbentang antara Urdun dan Palestina. Itu terbentang sungai di situ. Harus melewati sungai itu. Sungai syariah yang terbentang antara Urdun dan Palestina. Kemudian mereka lewat sungai. Rupanya karena mereka kehausan melihat sungai, lupa tuh apa yang dinasihatkan Talut. Minum banyak-banyak. Ada yang mengatakan bahwa setiap mereka minum makin banyak, makin haus, makin banyak, makin haus. Kayak antum minum air lautan. Itu kan tidak menghilangkan dahaga kan begitu. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya minum satu kepal saja hilang dahaganya. Subhanallah. Dari 80.000 kemudian gugur 76.000 gugur, sisanya 4.000. Yang pulang itu 76 pulang lagi. Yang meneruskan peperangan sisanya 4.000. Jauhkan bandingannya. Awalnya 80.000 jadi 4.000 gitu kan. Sementara Jalut ini jangan dianggap remeh. Itu tentara besar, pemimpin ganas, barbar, primitif, kuat, gitu kan. Lawannya luar biasa. Rupanya sisanya 4.000 saja. Kemudian falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ketika yang 4.000 ini berangkat bersama Talut, kemudian mereka melihat tentara Jalut yang begitu besar. Rupanya yang 4.000 ini sebagiannya mengatakan la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junuduh. Wah, kuat kali mereka ini. Macam mana saya akan menghadapi mereka? Takut sebagiannya. Akhirnya mundur lagi, sisanya dari 4.000 tinggal 314 orang. 80.000 kemudian mundur
76.000, mundur lagi sisanya 314 rajulan. Sisanya cuman 314 tentara, persis seperti jumlah tentara Rasul di perang Badar. Dan itu sebagaimana diriwayatkan bahwa tentara Talut itu sama dengan tentara Rasul di perang Badar, jumlahnya 314 orang. Sementara tentara Jalut besar, luar biasa, sebagaimana tentara kafir Quraisy juga banyak, 1.300 lebih, kan begitu, melawan 300 lebih saja. Maka ketika itu mereka, la taqata lana al-yaum, kayaknya kami tidak bisa nih melawan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah, tapi orang-orang pilihan yang sisanya 300 itu, 314 itu, mereka mengatakan, menghibur, jangan pulang, jangan lari dari pertempuran. Mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jangan takut kalian, betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihibur, tapi mereka tetap saja lari tunggang langgang, sehingga orang yang bersama Talut cuma 314 orang saja. Masya Allah. Dan subhanallah, memang itulah sunnatullah. Memang berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Di zaman Rasul, kita lihat beberapa pertempuran di zaman Rasulnya, itu jumlahnya tidak banding. Dalam perang Badar, saya ulangi bahwa jumlah pasukan Badar itu yang dipimpin Rasul sama dengan jumlah pasukan Talut, 314 lebih. Sementara jumlah pasukan musuh hampir 1.200 lebih sampai 1.300, tidak banding secara jumlah. Dalam perang Uhud, tentara kaum muslimin cuma 700, tapi tentara orang-orang kafir mencakup 6.000 lebih. Dalam perang Mu'tah, ketika itu perang Mu'tah itu perang di mana orang-orang Romawi marah gara-gara dikirimi surat oleh Rasul supaya masuk Islam. Maka mereka mempersiapkan pasukan 200.000. Bayangkan, 200.000 lebih, dengan sekutu-sekutu Arab itu bergerak dari Romawi menuju Madinah. Kata Nabi SAW, ini pasukan besar, kalau menghantam kita di Madinah bahaya, akan terbunuh anak-anak, wanita, orang tua, kita hadapi di luar. Maka Nabi mengutus Zaid untuk memegang benderanya. Zaid, kalau kau mati serahkan kepada Ja'far. Ja'far, kalau kau mati serahkan bendera kepada Abdullah bin Rawaha. Berangkat kalian, dan hanya membawa pasukan 3.000 melawan 200.000 lebih. Di awal pertempuran kalah itu. Zaid meninggal, diambil benderanya Ja'far. Ja'far meninggal, diambil benderanya oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha meninggal juga. Bingung kaum muslimin. Akhirnya mereka melirik kepada Khalid ibn Walid, karena Khalid bin Walid itu cerdas, apalagi soal ilmu peperangan. Dibuat macam-macam taktik perang, dan Allah takdirkan menang. 3.000 lawan 200 itu menang, 200.000. Sampai orang Romawi heran dan bertanya kepada Khalid, apa sih kunci kemenangan kalian ini? Kata Khalid, nahnu nuhibbul maut kama tuhibbul haya, karena kami cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Ya. Kemudian dalam perang Tabuk, 30.000 kaum muslimin, 40.000 kaum kafirin. Mungkin sedikit nih bedanya ya, 10.000 saja. Tapi lihat dalam perang Khandaq, itu kan perang Khandaq itu gabungan loh. Orang musyrik bergabung dengan orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang munafik, sehingga kaum muslimin yang dikepung itu jumlahnya 3.000, sementara yang mengepung jumlahnya 10.000. Jadi kalau kita melihat peperangan Nabi SAW
dan hampir secara umum dimenangkan kaum muslimin. Walaupun mereka kecil pasukannya, tapi Allah sudah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil melawan kelompok yang besar menang. Bahkan di akhir zaman juga sama. Ketika terjadi Malhamatul Kubra, ketika sebelum terjadi Malhamatul Kubra, kaum muslimin akan berperang dengan orang-orang Nasrani. Dan ketika itu tentara Romawi adalah tentara terbanyak sedunia jumlahnya. Dan tentara kaum muslimin tidak tanya. Tapi karena tentara kaum muslimin punya kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki orang kafir dari segi keberanian, makanya mereka tidak sanggup melawan kaum muslimin, berakhir dengan perjanjian damai, kemudian menyerbu orang-orang selain mereka dari benua Asia. Setelah itu terjadi pembatalan perjanjian, barulah kemudian terjadi Malhamatul Kubra, perang besar, Armageddon, apa namanya perang itu ya. Baik. Lah ketika Talut ini tentaranya tinggal 314 orang melawan ratusan ribu tentara Jalut. Kebiasaan perang dulu itu beda dengan perang sekarang. Zaman dulu kalau sebelum perang itu ada namanya perang tanding dulu. Jadi tidak langsung serbu, tidak. Mana jagoan kalian? Nih jagoan saya. Jadi suruh bulat dulu tuh sampai mati. Ya. Akhirnya kemudian waktu itu Jalut sesumbang. Jalut itu besar, posturnya kuat, tentara panglima perang, ditakuti orang gitu kan. Dia sesumbang. Siapa di antara kalian berhasil melawanku? Subhanallah. Talut ketika melihat 314 orang ini, kemudian mereka menawarkan, dia menawarkan kepada yang 314 orang ini, siapa di antara kalian yang mau maju melawan Jalut? Nggak ada yang bergerak. Takut lewat Jalut. Nggak ada yang bergerak, satu pun diam saja. Kemudian kata Talut, siapa yang berani melawan Jalut dan menang, kunikahkan dia dengan putriku dan dia akan mewarisi tahta kerajaanku. Ini sudah ada iming-iming bagus nih. Nggak ada yang bergerak juga. Iya kalau menang, kalau kalah nggak jadi kawin kan gitu. Nggak ada yang bergerak. Subhanallah. Ya wajar manusiawi, ikhwan. Ini tentara banyak, kuat-kuat, kita kecil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu berikan keberanian kepada anak muda yang usianya belasan tahun, masih 17-18 tahun. Dan anak muda itu namanya Daud, yang kita kenal dengan Nabi Daud. Dia satu di antara anggota pemberani yang terlibat dalam 314 pasukan Talut itu. Berani dia ya. Saya ingin sedikit menceritakan Daud, kenapa dia bisa mengalahkan Jalut. Nabi Daud ini seorang penggembala. Dari kecil dia seorang penggembala. Nabi juga sama penggembala, karena tidak ada nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Makanya Nabi juga penggembala ya. Lah karena dia harus kemudian melindungi kambing-kambingnya dari serangan serigala, maka Nabi Daud ini suka melempar serigala dengan batu. Dan subhanallah, Allah berikan kekuatan kepada Daud. Sekali lempar serigala itu bukan hanya mati, hancur badannya itu, kayak ditembak begitu kan. Itu kebiasaan Daud, pandai melempar dengan batu, bukan dengan panah, dengan tangan lempar gitu kan, hancur serigala itu. Kekuatannya Nabi Daud, dari kecil sudah terbiasa begitu melempar. Makanya ketika kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam maju, Jalut menganggap remeh gitu kan. Kenapa anak kecil yang didatangkan lawan saya gitu kan. Lah ketika itu Nabi Daud membawa 5 batu diletakkan di pesaknya. Itu senjatanya dia, tukang lempar ya kan? Ya. Akhirnya ketika Nabi Daud maju, nggak disia-siakan kesempatan, dilempar batunya itu, kena kepalanya hancur, mati. Jadi sebentar aja kelainnya itu
dilempar kena kepalanya, mati, langsung disembelih kepala yang di bawah. Wih, pasukan Jalut melihat pemimpinnya mati di tangan Daud, otomatis kan ciut mereka, hilang ininya. Ketika kemudian mereka kebingungan, pemimpinnya mati, disitulah tidak disia-siakan oleh Talut, maka dia menyerbu dengan kekuatan yang sedikit itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Walaupun kelompok kecil bisa mengarahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan bahwa batu itu yang menawarkan diri untuk diambil oleh Daud, dan itu salah satu mukjizat ya. Walaupun dia belum diangkat jadi nabi, tapi Nabi Muhammad juga sama, sebelum diangkat sudah banyak keanehan kan. Seperti ketika dia dibawa oleh pamannya Abu Talib ke Syam, tiba-tiba ada awan yang menaungi dia, ada batu yang mengucapkan salam. Katanya seorang rahib yang ketemu di jalan, balikan dia ke Mekah karena dia seorang nabi. Aku lihat tanda-tandanya itu, kalau sampai orang Yahudi tahu, dibunuh dia. Itu belum diangkat jadi nabi itu. Jadi ada yang mengatakan batunya yang ngomong, menawarkan diri, biar saya yang kau bawa, kau lempar gitu. Dan batu bisa bicara, batu bisa hidup, bergerak. Itu di zaman itu sudah biasa. Contohnya di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, Musa itu kalau mandi, dia tidak mau campur dengan orang-orang. Dia sendiri, tidak mau menampakkan aurat. Jadi suatu ketika orang-orang Bani Israel menuduh, jangan-jangan Musa itu kalau mandi sendiri, dia punya penyakit kulit yang memalukan. Padahal Musa nggak punya penyakit kulit. Jadi suatu ketika Allah ingin membuktikan bahwa Musa itu tidak sebagaimana tuduhan Bani Israel. Lagi mandi, kemudian pakaiannya diletakkan di batu, batunya jalan. Dia asik mandi gitu kan, toto batunya jalan. Jalan ini ke tempat orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Dikejar-kejar sama Nabi Musa lagi telanjang. Setelah di depan Bani Israel, berhenti pula batu itu. Ya tentu Bani Israel melihat bagaimana auratnya Nabi Musa, dan mereka menyesal selama ini mereka menuduh yang tidak-tidak kan. Nah, itu batu jalan. Itu satu contoh cerita. Maka juga di zaman Nabi Daud juga demikian. Jadi batu itu yang ngomong, ambil saya, biar saya yang membunuh Jalut. Diambil batu itu, dilempar, mati Jalut. Nggak lama gitu. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wamsurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka menghadapi Jalut, sudah depan-depanan dengan tentara Jalut dan tentaranya, maka Talut dan tentaranya mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami kesabaran, tetapkan kaki kami agar jangan pergi dari peperangan, dan berikan kemenangan kepada kami dari orang-orang kafir. Maka Allah katakan, fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut. Maka mereka pun perang dengan izin dari Allah, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Kalah, ini sudah selesai peperangan, kalah orang-orang Jalut, takluk. Seluruh Bani Israel bahagia, senang dengan kemenangan ini. Maka kemudian Talut pun menjadi raja pertama Bani Israel, bukan dari keturunan Yahuda, tapi satu-satunya dari keturunan Binyamin, yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf. Karena dia dengan Nabi Yusuf itu satu ibu, tapi yang lain satu bapak, beda ibu ya. Maka kemudian Talut pun memerintahkan Bani Israel kembali ke kejayaannya. Mereka subur, macam-macam lah, Allah berikan nikmat yang banyak. Sampai akhirnya Talut pun janji menikahkan putrinya dengan Daud. Dan selang beberapa waktu Talut meninggal dunia, sebagaimana janjinya, akhirnya Daud diangkat jadi raja kedua Bani Israel. Dan ingat, Nabi Daud berbeda dengan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya, karena dia diberikan dua nikmat. Pertama, dia raja, yang kedua, dia nabi.
Karena Bani Israel kalau jadi raja, raja saja. Kalau nabi, nabi saja, gitu kan. Ini enggak, raja plus nabi. Dan dia satu-satunya yang pertama menjadi raja plus juga nabi. Dan diturunkan padanya kitab yang mulia setelah Taurat yang dikenal dengan Zabur. Dan Nabi Daud Allah berikan mukjizat, suaranya indah sampai dia memiliki 70 suara apabila membaca Zabur, sampai kalau dia sedang baca Zabur burung datang kemudian ngumpul di sekitarnya, nunduk diam saja karena kalah merdunya. Saking indahnya, burung-burung kalah itu diam saja. Dan kalau dia bertasbih seluruh gunung ikut bertasbih. Dan Allah berikan mukjizat mampu untuk mematah-matahkan besi tanpa alat, pakai tangan saja. Makanya dialah orang yang pertama kali membuat baju besi dan menjual baju besi untuk kehidupan keluarganya. Dia tidak digaji oleh pemerintahnya walaupun dia raja. Makanya dikenal Nabi Daud itu dia bekerja dengan tangannya. Dia nggak mau minta-minta, walaupun jadi raja nggak mau digaji. Dia ingin pakai duitnya sendiri, hidup dengan duitnya sendiri. Dia buat baju besi, dia jual, hasilnya untuk makan dia dan keluarganya. Itu Daud, seorang raja, tapi waroknya luar biasa. Ya, kadang kita ini bukan raja, bukan nabi, nyolong, gitu kan? Kita bukan raja, bukan nabi, tapi asal-asalan cari rezeki. Ini raja, nabi, warok lagi, gitu kan? Nabi Daud ini. Lah kemudian setelah Daud alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka kemudian lahirlah putra beliau Nabi Sulaiman. Dan ketika beliau inilah puncak kejayaan Bani Israel di tangan Nabi Sulaiman. Inilah kisah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 249 sampai 250.